Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa berjumpa lagi di konten saya ini, di YouTube saya ini, Bang Ilham Channel. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil kiamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baik, bertemu lagi dengan saya, berjumpa lagi dengan saya, Bang Ilham, di konten saya kali ini, di video saya kali ini, saya akan membahas atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan sholawat Jibril yang sudah sempat ditanyakan di kolom komentar maupun di email yang masuk kepada saya. Langsung saja, pertama dari siapa ini? Dari Ibu Diah Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengamalkan sholawat Jibril. Semoga Allah mengabulkan semua permohonan saya. Amin. Jadi di sini ada komentar yang masuk kepada saya dari Ibu Diah Setiawati. Beliau sedang mengamalkan sholawat Jibril. Beliau berdoa semoga Allah segera mengabulkan permohonan beliau. Amin. Kita doakan semoga segala permohonan Ibu Diah, semoga permohonan atau segala seluruh hajat Ibu Diah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rutin mengamalkan sholawat Jibril, berkat dari rutin atau istiqomahin sholawat Jibril. Semoga apa-apa yang dihajatkan oleh Ibu Diah segera dikabulkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, ada lagi komentar atau email yang masuk kepada saya dari Ibu Devika. Ya Allah, semoga hajat saya segera dikabulkan, hutang lunas, dan bisa membangun rumah. Amin. Beliau di sini berdoa semoga hajat beliau segera dikabulkan, hutang lunas, dan bisa membangun rumah. Amin. Kita doakan semoga Ibu Devika seluruh hajatnya segera dikabulkan oleh Allah. Seluruh hutang-hutang yang selama ini ada kepada beliau, ada di diri beliau, hutang apapun itu segera lunas dan juga bisa cepat memiliki rumah. Amin. Lanjut lagi, ada lagi yang ketiga, email atau komentar yang masuk kepada saya dari ini siapa ini? Di sini namanya tidak ada, saya sebut aja @usernm. Ya Allah, kabulkanlah dan berilah kemudahan saya untuk bisa mendapatkan rezeki uang tunai secara cepat dan segera, yang halal dan barokah, melimpah ruah dan selamat. Amin. Kita doakan kepada user NM, semoga Allah kabulkan dan beri kemudahan untuk bisa mendapatkan rezeki uang tunai secara cepat dan segera, yang halal dan barokah dan melimpah ruah dan selamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Lanjut lagi, ada komentar atau email dari @dani. Alhamdulillah baru bisa 1000. Semoga istiqomah biar bisa nambah. Wis mantap, alhamdulillah Bapak Dani udah bisa sampai 1000. Semoga istiqomah bisa nambah. Semoga terus diistiqomahin, terus dirutinin sholawatnya, jangan sampai hilang, jangan sampai bosan. Awal-awalnya dari yang dikit dulu aja nih, seperti Bapak Dani udah bisa 1000, lama-lama baru lanjut ditingkatkan sampai yang beribu-ribu. Yang penting diniatkannya dengan tulus agar bisa istiqomah, karena yang penting itu istiqomahnya. Kalau tidak istiqomah, tiba-tiba kita tidak mengamalkannya lagi, itu efeknya atau khasiatnya tidak akan terasa. Jadi yang penting istiqomah. Semoga Bapak Dani, kita doakan semoga bisa istiqomah dengan 1000 ini atau bisa lebih. Lanjut, yang kelima ada Buto. Apa nih komentar atau emailnya? Sholawat Jibril itu pendek, biasanya per 1000 kali itu sekitar 12 sampai 15 menit. Kalau sudah biasa ya 10 menitan dapat 1000. Bila dibaca sejam 4000-an lebih ya. Betul, sholawat Jibril ini salah satu sholawat yang pendek atau simpel. Oleh sebab itu kita bisa mengamalkan dalam ini pengamalan Bapak Buto dalam waktu 12 sampai 15 menit bisa mengamalkan atau membaca 1000 kali. Kalau sudah biasa bisa 10 menitan. Bahkan bila dibaca sejam bisa mendapatkan 4000-an lebih. Nah, ini bisa dipraktekin. Salah satu yang biasa dilakukan oleh Bapak Buto. Beliau jadi biasanya istiqomahin dari yang 1000 dulu, lanjut kalau sudah biasa bisa sejam mendapatkan 4000 lebih. Bisa dicontoh seperti Bapak Buto ini. Yang penting balik lagi seperti tadi yang saya sampaikan, istiqomahin, niatin dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, agar semua hajat-hajatnya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lanjut lagi, ada komentar atau email yang masuk kepada saya dari, namanya tidak ada nih, @userhaye. Maaf Ustadz, alhamdulillah dulu saya bisa mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, alhamdulillah. Tapi kok sampai sekarang tak ada reaksi apapun dalam kehidupanku. Mohon pencerahannya Ustadz, makasih. Oke, jadi di sini ada email atau komentar masuk kepada saya. Beliau sering waktu itu istiqomahin sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Tapi sampai sekarang untuk khasiatnya atau untuk manfaatnya belum beliau rasakan. Yang penting seperti ini, kita niatin dulu, niatin sholawat ini sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dirutinin setiap hari, jangan sampai hilang. Biasakan dulu dari yang dikit, lama-lama jadi yang besar. Jangan sampai dihilangkan kebiasaan ini. Kalau misalkan kita belum merasakan apa yang kita hajatkan atau seluruh keinginan kita belum terkabul, jangan sampai berhenti. Mungkin Allah ingin melihat kesungguhan kita dari apa-apa yang kita lakukan. Jangan sampai bosan, jangan sampai berhenti. Atau mungkin saudara bisa menonton channel saya yang sebelumnya atau konten saya sebelumnya, video saya yang sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan yang menghambat doa cepat terkabul. Mungkin saudara bisa menonton video itu, atau mungkin ada segala sesuatu yang menghambat atau perbuatan yang menyebabkan sholawat saudara atau doa saudara
terhambat bisa nonton video itu. Yang penting jangan sampai bosan, terus istiqomahin, rajinin baca sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh keinginan kita atau hajat kita. Amin. Lanjut lagi, yang ketujuh ada dari Epul Supandi, Bapak Epul Supandi. Pak Ustadz, gimana kalau bacanya pagi langsung 1000 kali? Soalnya kalau sore saya kerja jadi nggak keburu. Nah, pertanyaannya cakep nih. Jadi ini pas banget nih untuk kita semuanya yang melakukan pekerjaan di siang hari sampai sore, atau bahkan ada lagi yang sampai malam. Saran saya, kalau misalkan memang sibuknya sampai sibuk banget, lebih baik jangan langsung jangan langsung 1000 kali. Dikhawatirkan nanti keadaannya tidak memungkinkan. Jadi lebih baik setiap habis sholat, misalkan sholat subuh, dicicil aja, nggak apa-apa. Misalkan mau 1000 kali dalam sehari, habis sholat subuh 200 kali, habis itu bisa langsung kerja. Dan habis setelah, biasanya kalau kerjanya pagi, zuhur istirahat, di zuhur istirahat, sholat, dicicil lagi 200, habis asar sholat lagi, dicicil 200, maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib dicicil lagi 200, habis sisa dilanjutkan lagi sholat isya dan dilanjutkan lagi sholawat 200, agar nanti maksudnya itu kalau misalkan langsung 1000 kali, dikhawatirkan pada saat lagi khusyuk, lagi serius membaca sholawat atau lagi mengamalkan sholawat, tiba-tiba ada pekerjaan masuk atau ada panggilan dari atasan masuk. Jadi lebih baik kalau memang pekerjaannya sangat sibuk banget, rutinitasnya sangat sibuk banget, lebih baik dalam 5 waktu, sholat 5 waktu, diselipkan aja, dicicil aja 200, 200, 200, atau mau 300, 300, 300, atau dinaikkan lagi nanti kalau misalkan sudah terbiasa atau istiqomah. Itu saran dari saya. Kalau misalkan memang memungkinkan untuk langsung 1000, ya tidak apa-apa, langsung 1000 nggak apa-apa, itu balik lagi kepada saudara sendiri. Lanjut yang ke-8, ada dari saudara Dimas Firdaus. Atas kehendak Allah sendiri Hawa tercipta, karena Allah tahu Adam kesepian, jadi bukan Adam yang minta kepada Allah agar diberi teman hidup. Nah, ini dari Bapak Dimas Firdaus. Terima kasih banyak atas komentarnya, terima kasih banyak atas masukannya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Saya perlu banget yang namanya koreksian seperti ini. Saya perlu banget yang namanya sharing-sharing ilmu seperti ini. Saya perlu banget yang namanya koreksian seperti ini, sangat bagus sekali. Karena jujur saya bisa dibilang masih belajar juga, Pak Dimas Firdaus. Saya juga masih, ya ilmu saya masih sedikit. Apabila di dalam, untuk semuanya, apabila di dalam video saya, di konten saya ada kesalahan ucap, ada kesalahan kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya sendiri masih belajar, saya sendiri ilmu saya masih sedikit. Terima kasih banyak Pak Firdaus atas komentarnya. Mohon maaf untuk semuanya apabila saya ada kesalahan dalam ucap. Lanjut lagi yang ke-9 dari Ibu Nining. Ingin cepet tokcer, berapa kali sholawatnya Pak Ustadz? Masya Allah, ini beliau mungkin hajatnya sudah banyak banget, keinginannya sangat banyak sekali. Kalau misalkan ini yang namanya kita berdoa, balikin lagi, serahin lagi sama Allah, balik lagi. Takutnya kalau misalkan kita terlalu terlalu pengen buru-buru, itu juga nggak bagus. Udah sedawamin aja, sholawat kepada Allah, doa sama Allah, minta sama Allah, serahin saja semuanya sama Allah, balik lagi
Yang penting kita sudah melakukan ikhtiar, sudah berusaha, misalkan sudah melakukan pekerjaan, diselipkan dengan tawakal seperti sholat, berdoa, dan juga mendawamkan sholawat ini. Selebihnya itu semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cepat atau lambat, yang penting balik lagi seperti pesan saya, istiqomahin, jangan sampai ditinggalkan. Ya, semoga aja cepat terkabul, cepat dikabulin sama Allah segala hajat-hajat Ibu Nining. Amin, amin ya robbal alamin. Apalagi nih, ada lagi dari yang ke-10. Nggak ada namanya di sini. Oh, tidak bisa saya sebutkan namanya. Di sini beliau berpesan, pengen kaya mah modal yang gede. Oke. Di sini bagus banget komentarnya. Beliau pesannya pengen kaya mah modal yang gede. Ya betul. Kalau misalkan kita pengen kaya, itu modalnya gede. Modal yang gede itu bisa berupa ikhtiar, kita melakukan usaha, bisa kita melakukan segala bentuk macam pekerjaan, berdagang, misalkan menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, atau melakukan pekerjaan apapun itu, kita perlu yang namanya modal yang gede atau besar. Ya, modal yang gede itu berupa niat atau apa ya namanya ya? Ya, intinya kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, tidak males-malesan. Dan ada lagi modal yang gede itu dalam bentuk tawakal. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak hanya dilakukan dengan ikhtiar, tapi kita perlu yang namanya tawakal. Kita serahin sama Allah, kita berdoa sama Allah, kita minta juga sama Allah. Sudah selepas kita melakukan pekerjaan, kita ikhtiar melakukan pekerjaan, kita balik lagi setelah itu melakukan tawakal, berserah diri kepada Allah, berdoa sama Allah, minta sama Allah, salah satunya dengan mendawamkan atau merutinkan sholawat. Cakep komentarnya ya. Ada lagi yang ke-11. Siapa ini? Oh ya, ini tidak bisa disebutkan namanya lagi. Komentarnya itu enggak juga sih. Buktikan kalau memang semuanya terkabul, jangan terprovokasi. Sholawat anggap saja sebagai wiridan ibadah. Ya betul, kita ya ada betulnya juga komentar beliau, sholawat anggap saja sebagai wiridan biasa. Tapi sebagai ya manusia yang awam seperti kita nggak ada salahnya, nggak ada salahnya minta sama Allah, selagi kita berharapnya itu kepada Allah, kita berdoanya kepada Allah, kita mau minta apapun itu tidak ada salahnya. Ya karena kita mintanya itu, berharapnya itu masih sama Allah, kecuali kita sudah menduakan Allah, ya itu baru dilarang. Selagi kita mau mintanya sama Allah itu tidak apa-apa. Kalau beliau berpendapat yang penting kita wiridan dengan niat ibadah, ya itu tidak apa-apa juga, tapi itu udah tingkatan yang sangat tinggi. Sebagai seorang yang awam seperti kita, pasti kita berdoa atau ibadah masih sedikit mengharapkan yang namanya balasan, masih merasakan yang namanya keinginan hajat terkabul. Tapi kalau misalkan kita udah ikhlas, insya Allah kita bisa melakukan ya segala sesuatu dengan tanpa keinginan apa-apa. Yang penting kita melakukan ibadah, nanti juga insya Allah semua keinginan kita akan terkabul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi kita di sini diminta dari surat Al-Mu'minun ini ayat 60, kita diminta untuk berdoa kepada Allah, minta sama Allah segala sesuatu atau segala hajat kita. Misalkan kita pengen apa-apa, minta aja sama Allah, berharap sama Allah. Selagi kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu insya Allah tidak apa-apa ya. Selagi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak apa-apa ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam konten saya atau video saya kali ini. Apabila di dalam konten saya atau video saya ini ada perkataan yang kurang mengenakan atau ada ucapan-ucapan saya yang salah menurut pemirsa atau menurut saudara semua, mohon dikoreksi, mohon diberi masukan, karena saya perlu masukan, saya perlu koreksi, karena saya ini masih belajar, saya masih sedikit ilmu. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rutinin terus sholawat, dawamkan terus sholawat, istiqomahkan sholawat, jangan ditinggalkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.